Mari lihat kiri kanan saudara, katakan selamat hari Natal. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita berada di hari Natal dengan penuh sukacita yang sangat ajaib Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Dan hari ini mari kita membuka firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita lihat dulu Mika 5 ayat 1 2, 3. Mika 5 ayat 1, tolong di-slide-kan. Firman Tuhan berkata, ya 2, 3. Tetapi engkau hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mari kita lihat Matius pasal 2 ayat 1 sampai 6. 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan, tadi dikatakan dalam Mika pasal 5 ayatnya yang pertama, dikatakan, hai Betlehem tanah Efrata, engkau yang terkecil. Coba kita lihat, engkau yang terkecil. Maju. Mika 5 ayat 1, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Tetapi dikatakan di dalam Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6, bukan yang terkecil lagi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Saudara, saya percaya di Natal ini Tuhan akan membangkitkan para pemimpin yang akan membawa terobosan ilahi. Saya percaya di Natal ini saudara, dari ada seorang pemimpin, ada para pemimpin yang akan Tuhan bangkitkan. Mereka adalah orang yang hidup dari Bethlehem. Bet artinya rumah, lehem. Bet artinya rumah, lehem artinya roti, yaitu roti hidup. Mereka hidup dari firman Allah. Mereka berpegang pada firman Allah. Mereka hidup dari suara Tuhan. Mereka mendengarkan suara Tuhan. Yohanes 18 ayat 37, mari kita lihat. Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Saudara, orang yang mengaku Yesus Kristus adalah raja, pertama orang itu harus dengar-dengaran dengan Tuhan. Kalau saya dan saudara menjadikan Yesus Kristus sebagai raja di dalam hidup kita, Alkitab berkata, orang itu harus mendengarkan suaraku. Ada begitu banyak orang, saudara, mendengar suaranya sendiri, pandangannya sendiri, anggapannya sendiri, langkah-langkahnya sendiri. Bahkan itu dikatakan adalah orang percaya. Tapi saya mau katakan, kalau memang kita mengatakan Yesus adalah raja, kita akan dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita akan mengikuti Tuhan di Natal ini. Biar kembalikan fokus kita, Yesus Kristus adalah raja. Alkitab mengatakan hari itu di Bethlehem, Hakim-Hakim 17 ayat 6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Akibatnya, ayat 7. Maka ada seorang muda
dari Bethlehem Yehuda, dari kaum Yehuda. Ia seorang Lewi, tinggal di sana sebagai pendatang. 89. Dia pergi ke rumah Mika. Lihat, orang itu diulang lagi dari kota Bethlehem Yehuda, dari kota rumah roti dan pujian, ayat 9. Engkau dari mana? Dia ulang lagi, aku orang Lewi, ditekankan Bethlehem Yehuda, Bethlehem, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat. 10. Tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian, serta makananmu. Ini dia upah sebagai imam apa? Baca judulnya apa? Patung. Saudara bayangkan saudara, pernah terjadi masa kegelapan, itulah di zaman hakim-hakim. Kenapa? Karena tidak ada raja. Maka orang dari Bethlehem Yehuda, katanya dari rumah roti. Katanya saudara, Yehuda artinya puji-pujian. Tetapi Alkitab mengatakan ketika dia disewa, diberikan 10 uang perak, dikatakan setiap tahun, dia langsung iya. Katanya orang Lewi, katanya pelayan Tuhan, tetapi hidup menurut pandangannya sendiri. Hidup menurut anggapannya sendiri. Kalau saya dan saudara menjadikan Yesus adalah Raja, kenapa ini terjadi? Alkitab mengatakan ayat 6. Sekali lagi mari kita baca. Hakim-hakim 17 ayat 6. Pada zaman itu tidak ada raja dan orang berbuat menurut pandangannya sendiri. Sekalipun hamba Tuhan bisa berbuat menurut pandangannya sendiri. Saya berdoa hari-hari ini kita tidak berjalan menurut pandangan kita. Kita tidak berjalan menurut apa yang kita lihat, tapi apa yang kita imani. Kita tidak berjalan menurut langkah kaki yang kita suka. Ada banyak jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Saya berdoa hari-hari ini. Saudara lihat apa yang terjadi pada Naomi. Naomi bersama suami dan anak 2. Mereka adalah orang yang dari suku Yehuda, tapi mereka berjalan menurut anggapan mereka sendiri. Di Natal ini, mari jadikan Tuhan sebagai Raja. Jalan-jalan kita harus dikontrol Tuhan. Jalan-jalan kita harus bertanya pada Tuhan. Kita harus berjalan menurut pandangan Tuhan. Alkitab berkata ini cuma karena apa? Uang. Orang Lewi tapi bersandar bukan kepada firman, tapi bersandar kepada uang perak. Saya berdoa di Natal ini, sandaran kita bukan uang. Saudara, makanya biar tidak ada doi, kita apa? Simpan firman. Ya, apa yang membuat Ayub dalam hatiku, dalam sanubariku aku menyimpan firman-Mu. Biar tidak ada simpanan doi, mar ada simpanan firman. Bilang kiri kanan, ada simpanan. Haleluya. Saudara, uang dipakai untuk membeli, tapi uang tidak bisa membeli segala-galanya. Termasuk karunia, termasuk mujizat, kesehatan, termasuk kekuatan, termasuk damai sejahtera, tidak bisa dibeli dengan uang. Termasuk mengasihi, tidak bisa dibeli dengan uang. Oleh sebab itu saudara, di Natal ini, biarkan kemarin di dalam Natal gereja, saudara sangat diberkati, amin. Firman Allah mengingatkan kita, jadikan Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Saudara ya, sayang sekali. Saudara, dia orang Lewi, katanya hamba Tuhan, katanya anak Tuhan, tetapi percaya pada jalannya sendiri. Percaya pada anggapannya sendiri, percaya pada jalan-jalannya sendiri. Oleh sebab itu hari ini, di Natal ini Tuhan mengingatkan, jadikan Yesus Kristus sebagai Raja satu-satunya. Raja di atas segala raja, yang mengontrol hidup kita, yang memerintah hidup kita. Kenapa saudara? Karena sandaran kita bukanlah uang. Hamba Tuhan dia bersandar di perak. Akhirnya dia menjadi apa? Penyembah berhala. Bukan jadi imam yang mendengar suara Tuhan, imam yang mendengar Mika DP bos. Nah ini sudah cukup saudara. Saya merasa bahwa hari ini akan bangkit orang-orang, para pemimpin yang hidup dari suara Tuhan. Engkau tidak hidup dari roti saja, tapi engkau hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh sebab itu saudara, sandarkan, jangan biarkan. Oh Raja Ayub berkata apa? Aku mencintai firman-Mu lebih daripada makananku sehari-hari.
Saudara, bayangkan ini Ayub mencintai firman Allah lebih daripada makanannya sehari-hari. Kenapa saudara? Itulah sebabnya di tengah tekanan Ayub tidak goyah. Kenapa saudara? Terlalu banyak firman di dalam hidupnya. Simpan dengan bertekun. Makanya istri berkata, oh Ayub, masih bertekunkah engkau dengan imanmu? Ketukilah Allahmu dan matilah. Dia berkata apa? Perintahnya tidak aku langgar. Dalam sanubariku aku menyimpan hanya firman-Mu. Saudara, inilah yang mendatangkan kekuatan bagi kita. Semuanya boleh goyang, tetapi firman Allah bilang apa? Ada satu yang tidak tergoncangkan, yaitu apa saudara? Firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Allah kekal untuk selama-lamanya. Makanya hari-hari ini sandarkan hidup kita memasuki saudara awal tahun, mengakhiri tahun ini. Firman adalah kekuatan kita. Jangan lalukan setiap hari tanpa kita membaca firman, tanpa kita mendengar firman. Ia seperti orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa itu Immanuel? God with us. Tetapi Tuhan berkata, oh Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman yang kuucapkan kepada Musa. Maka engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Dan ketahuilah, I with you. Aku Immanuel akan menyertai kamu. Perjalananmu berhasil dan beruntung. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Karena engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Jemaat Tuhan, ketika firman ada dalam hidup kita, Allah Immanuel pun akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Hari ini firman, sang firman itulah yang memanggil orang dari jauh. Sang firman itulah yang memanggil orang Majus. Firman itu menarik. Firman itu menarik orang yang dari jauh menjadi dekat oleh karena firman Allah. Hari ini saudara, yang kedua, Hakim-Hakim 19 mengatakan seperti ini. Hakim-Hakim 19 ayat 6. Ayatnya yang pertama. Terjadilah pada zaman itu, ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Betlehem, Yehuda. Ayat 2. Tapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Betlehem, Yehuda. Lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Bilang Tuhan Raja, tapi punya gundik. Bilang Tuhan Raja, bilang pelayan Tuhan, tapi hidup cemar. Kalau Yesus adalah Raja, tinggalkan semua kecemaran kita. Kalau Yesus adalah Raja, saya dan saudara harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Alkitab berkata ini orang Lewi. Saudara, dari Betlehem, Yehuda. Ini miris sekali saudara. Gara-gara tidak ada raja, orang berbuat, saudara lihat ayat 1. Ayat 1. Tidak ada raja di Israel. Ketika tidak ada raja, Lewi, apa itu pelayan Tuhan? Saya dan saudara harus bertobat. Saya dan saudara harus sungguh-sungguh cari Tuhan hari-hari ini. Jangan sampai saudara bayangkan, ini gundik diambil dari mana? Betlehem. Saudara, ini menyakitkan sekali. Ini menyakiti hati Tuhan. Perkara kecemaran diambil dari rumah roti. Kenapa? Karena tidak ada raja. Orang Lewi, pelayan Tuhan, tidak menjadikan Tuhan sebagai raja di dalam hidupnya. Kalau saya dan saudara mengakui Tuhan sebagai raja, tinggalkan semua kecemaran, tinggalkan semua persinahan, tinggalkan hal-hal yang tidak tahir dalam hidup kita.
Ingat saudara, firman Tuhan bilang kepada Yosua, sebelum engkau menyeberangi sungai ini, kuduskanlah dirimu. Kita akan menyeberang ke tahun 2023. Tinggalkan segala sesuatu. Allah memanggil setiap orang berdosa untuk bertobat. Natal adalah panggilan Allah untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Natal adalah panggilan Allah. Tinggalkan semua keserongan, tinggalkan semua kejahatan. Kenapa saya dan saudara adalah orang yang sudah Tuhan pilih? Ini waktunya saya dan saudara untuk bertobat di hadapan Tuhan. Natal adalah apa? Saudara, supaya saya dan saudara menjadikan Tuhan sebagai Raja. Kalau Tuhan sebagai Raja, kita akan tinggalkan hugel kita. Kalau Tuhan sebagai Raja, kita akan tinggalkan persinahan kita. Kalau Tuhan sebagai Raja, kita akan hidup takut akan Tuhan. Mungkin ini bukan khotbah Natal yang joy to the world. Tetapi apa saudara? Inilah yang sesungguhnya. Tuhan mau dari rumah roti akan bangkit para pemimpin yang membawa terobosan ilahi. Tahukah saudara, orang Majus bilang apa? Ini mengejutkan sekali. Matius pasal 2 tadi ayat 1. Firman Allah bilang apa? Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2. Bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Saudara, mereka mengakui ini raja orang Yahudi. Matius 27 ayat 37. Matius 27 ayat 37. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Saudara, dua orang yang dicatat di Alkitab yang mengakui Yesus Raja orang Yahudi. Yang pertama orang Majus, yang kedua penjahat. Yang lain tidak mau mengakui, bahkan karena Yesus Raja orang Yahudi, dia dihukum. Alkitab bilang, ini alasan kenapa Yesus dihukum. Alkitab bilang seperti ini saudara, ini mengejutkan sekali. Saudara, mereka telah lihat banyak mujizat, mereka telah lihat banyak perkara yang ajaib, tetapi mereka tidak mau mengaku Yesus adalah Raja. Suka kesembuhan, mereka suka mujizat, tetapi mereka tidak mau menyebut Yesus adalah Raja. Coba lihat Yohanes 19. Yohanes 19 ayat 19. Ayat 14 dulu. Ayat 14. Yohanes 19 ayat 14. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12 kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, inilah rajamu. Ayat 15. Berteriak ke mereka, enyah dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan di rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Mereka tidak mau mengakui Yesus adalah Raja. Mereka imam-imam kepala, mereka ahli-ahli Taurat, tapi mereka tidak menjadikan Yesus sebagai Raja. Apa sebab? Markus 15 ayat 10. Markus 15 ayat 10. Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Kenapa mereka menolak Yesus? Satu, dengki. Kalau kita menjadikan Yesus adalah Raja, jangan ada kedengkian di hati ini. Jangan ada perselisihan di hati ini. Kenapa? Saudara, para imam kepala bilang, enggak, orang tidak ada raja begitu. Enyahkan dia, bebaskan Barabas. Heran sekali. Saudara, hanya dua orang di dalam Alkitab perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang mengaku Yesus adalah Raja. Yang pertama para orang Majus, yang lain saudara adalah penjahat.
mereka katakan, di manakah dia, raja orang Yahudi? Kami akan menyembah dia. Para imam kepala bilang, dia bukan raja kami. Kenapa? Karena ada dengki di hati mereka. Kalau ada dengki dalam hidup kita, berarti kita belum menjadikan Yesus sebagai raja. Tuhan bilang apa? Buanglah semua kedengkian, buanglah semua amarah, buanglah semua perselisihan. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Saya dan saudara anak-anak terang. Buang semua perbuatan-perbuatan kegelapan, pikiran-pikiran gelap, hati gelap, pikiran gelap, hidup gelap. Saya dan saudara anak-anak terang yang hanya berbuahkan kebenaran, keadilan, dan kesucian. Lain daripada itu bukan buah yang berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita yang dahulunya anak kegelapan telah ditebus menjadi anak terang oleh Yesus Kristus Tuhan. Makanya saya dan saudara harus hidup dalam terang Tuhan. Di Natal ini, mengapa Natal dikatakan love? Christmas is love. Karena di dalam kasih tidak ada kedengkian, tidak ada amarah, tidak ada kebencian, tidak ada olokan. Yang ada hanya mengampuni dengan hati yang tulus. Mari di Natal ini, ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Ya saudara, jangan pernah ada dengki. Kalau ada dengki di hati kita, berarti kita belum menjadikan Tuhan sebagai raja. Makanya mereka menolak Tuhan. Alkitab bilang apa? Ya, orang-orang banyak menolak Tuhan. Saudara, mereka sudah lihat mujizat kok. Kenapa? Mereka suka mujizat. Mereka suka lawatan, mereka suka revival, tetapi mereka tidak mau menjadikan Tuhan sebagai raja di atas segala raja. Makanya hari ini, jadikan Tuhan sebagai raja di dalam hidup kita. Dia raja yang berbeda, dia yang pegang hidup kita. Ya saudara, dia lebih besar daripada Musa, Abraham, Elia. Dia lebih dibicarakan daripada segala Plato, Sokrates, Aristoteles. Dia lebih besar dari para negarawan. Ya, Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler, Abraham Lincoln, George Washington. Dia lebih besar. Oh, begitu banyak syair yang digubah untuk dia. Betapa banyak buku-buku yang dikarang untuk dia. Pujian yang diberikan kepada dia. Kenapa? Karena kelahirannya dinubuatkan. Kejadian berkata, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Keluhan berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang membawa kita kepada eklesia, dari gelap keluar dari Mesir kepada terang yang ajaib. Dialah yang dilihat oleh Biliam. Inilah bintang timur yang meremukkan pelipis dari Mara Moab. Dialah yang dilihat oleh Yesaya. Dikatakan apa? Taruk dari pangkal Isai telah berbuah. Ada roh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Dialah yang dilihat oleh Nabi Zakaria. Raja di Sion, raja di Yerusalem. Dialah yang dilihat oleh Yohanes. Dialah Alfa dan Omega. Matanya bagaikan nyala api, dari mulutnya keluar api. Oh saudara, bersinar terik seperti matahari. Di tangannya ada 7 bintang. Dia berkata kepada saya dan saudara, aku awal dan akhir, Alfa, Omega. Jangan kamu takut. Aku mati, namun aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang maut, kunci maut di tanganku. Anak-anakku, jangan takut. Aku menyertai engkau, memegang engkau, meneguhkan engkau, dan menolong engkau dengan tangan kanan yang memberikan kemenangan. Dia Tuhan, dia besar. Alkitab bilang, hari itu 2 penjahat bilang begini. Lukas 23 ayat 37. Jika engkau adalah raja, selamatkan dirimu. Ini penjahat di kanan kiri. Tetapi Alkitab berkata, 38. Ada juga tulisan di atas kepalanya. Inilah raja orang Yahudi. Siapa yang pasang? Pilatus. Kok orang dia pasang ampa? Bahasa Ibrani, Yunani, bahasa Arab, bahasa politik, bahasa pendidikan, bahasa hari-hari. Itu dia pasang di atas. Inri. Inilah raja orang Yahudi. Imam-imam kepala bilang, salah tulis. Bilang dia yang mengaku raja. Orang yang mau mengaku dia raja.
Pilatus bilang, apa yang kutulis tetap kutulis. Saudara, mereka menolak, termasuk bayangkan ini penjahat. Dia bilang, kalau engkau Mesias, turun dari salib. Kalau engkau raja, turun dari salib. Kenapa? Mereka ingin raja berbuat sesuai kehendak mereka. Mereka ingin atur sang raja. Bukan raja atur pada orang. Orang mau suka atur pada raja. Kekuasaan kerajaan mutlak. Kenapa kita harus, Pak Yosua katakan, Pendeta Yosua katakan kemarin, melepaskan cita-cita kita. Karena Tuhan punya cita-cita jauh lebih baik daripada cita-cita kita. Rancangannya, jalannya jauh lebih tinggi daripada jalan kita. Itulah sebabnya kedaulatan Tuhan itu yang penting. Saudara, apapun, makanya Ayub bilang, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia yang berdaulat atas hidupku. Itulah yang menjadikan Tuhan sebagai raja dalam hidupnya. Dikatakan ayat 39. 40 saja, 40. Tetapi seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kemudian ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu siapa salah? Saya dan saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita menukar hadiah. Ada yang tukar menukar top. Amin. Bawa keju cook. Kamari lapis kanari. Ya. Lain bawa Coca-Cola. Satu tukar dengan green sand. Ya. Satu kasih Coca-Cola. Lain tukar dengan cap tikus. Yang tidak ada di sini. Seluruh jemaat Tuhan clear. Bilang kiri kanan clear. Ya. Haleluya. Ya, tukar menukar hadiah. Sebuah perayaan, pesta, tiba-tiba, suddenly. Woi, ada seorang malaikat berkata, jangan takut. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Engkau akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin. Tiba-tiba datang rombongan susulan, paduan suara dari sorga. Saudara tahu, rentetan aktivitas ilahi turun di saat Natal. Ya saudara, bukan cuma satu malaikat, bala tentara sorga menyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara orang yang berkenan kepadanya. Saya berdoa, rentetan aktivitas ilahi turun dalam hidupmu di saat Natal ini, mengakhiri tahun ini. Saya melihat, saya percaya saudara, ada yang suddenly, ada yang mendadak, ada yang tiba-tiba. Kenapa saudara? Karena Alkitab berkata, Tuhan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, saya katakan, hadiah yang besar oleh Bapa yang besar. Hadiah yang besar, saudara, oleh pemberinya adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang berdaulat. Dia memberikan kepada saudara bukan mobil mewah, dia berikan kepada saudara bukan taman, dia berikan saudara, itu dia sudah sediakan pertama di Taman Eden. Tapi pemberian yang paling ajaib, paling luar biasa, paling istimewa, the only son, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jangan biarkan hidup kita binasa. Jangan biarkan hidup kita hari-hari ini mengikuti dunia ini, mengikuti yang sesat. Ya saudara, penguasa-penguasa angkasa. Ada begitu banyak orang percaya hidup di gereja, tapi di luar sana sangat menyakiti hati Tuhan. Ini waktunya saya dan saudara berubah. Alkitab bilang apa? Ayat 42. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Pertanyaan saya, raja seperti apa? Yesus tidak punya pengawal hari itu. Yesus tidak dilihat secara mata ada kerajaan. Tetapi dia bisa seyakin-yakinnya bahwa yang sementara disalib ini adalah raja. Dialah orang kedua yang oleh Alkitab yang mengaku Yesus adalah raja selain daripada orang Majus. Orang Majus makanya orang Majus cari di istana. Karena raja kan punya istana. Begitu sampai ternyata bukan di situ. Ada raja lain. Ya,
Odes ada di situ. Ya, Odes marah. Saudara ya, kemudian ditunjuk di mana? Bethlehem. Sampai di sana bukan istana, rumah Katedu. Iya. Apakah mengurangi niat hati mereka? Tidak. Begitu sampai, bayi atau anak, child, di bawah 2 tahun. Pernahkah saudara merenungkan? Begitu sampai ada pikirkan kalau raja the king. Wis. Sampai anak. Sama dengan Selo. Hah? Saudara ya, anak. Tapi mereka masih bisa lihat. Mata mereka terbuka. Roh Kudus membuka setiap selubung. Mereka Alkitab bilang, coba saudara dan saya lihat ayat 11. Matius 2 ayat 11. Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak, sudah bukan bayi ya. Itu perjalanan 2 tahun. Sejak bintang, saudara, sejak bintang dorang seiko. Sampai kemari sebukang bayi, so anak. Mungkin 1 tahun atau 1 tahun lebih. Berarti perjalanan mereka 1 tahun lebih. So ndak di palungan, so di rumah. Saudara lihat itu perjalanan iman. Tidak digoyahkan oleh badai. Tidak digolakan oleh saudara awan. Oh, oleh saudara ancaman-ancaman. Inilah pasukan Tuhan. Saya merasa ada orang-orang yang akan digerakkan. Tidak bisa ditahan oleh intimidasi. Tidak bisa diblokir oleh ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa saudara? Gunung-gunung akan menjadi tanah rata. Mereka memiliki, saudara, apa yang dikatakan apa? Bulldozer ilahi. Mereka akan menerobos, terus menerobos. Mereka tidak peduli. Asalkan mereka bertemu dengan raja mereka. Dan menyenangkan hati raja mereka. Bayangkan, 1 tahun lebih. Sampai anak. Tidak ada Yusuf di sini. Makanya membedakan dengan di palungan. Alkitab sengaja supaya membedakan. Saudara bayangkan dari bintang dari lahir sampai kemari 1 tahun lebih ada berjalang. Bayangkan saudara. Tapi mereka tidak goyah dan mereka membuka. Ya. Dan lalu apa? Lalu apa? Sujud menyembah Dia. Keluar Immanuel. Anak 1 tahun. Makanya kan Herodes 2 tahun ke bawah, mereka tidak gentar. Oh saudara, saya merasa mereka lihat di alam roh. Ini the king of the king. Raja di atas segala raja. Mereka masuk dalam alam supranatural. Dan mereka sujud menyembah kepada seorang anak. Kalau bukan Tuhan yang membawa mereka masuk alam supranatural. Oh, merasakan yang ilahi. Merasakan yang belum pernah dirasakan. Saudara, kenapa? Karena mereka mengaku Yesus Raja. Sekali bintang memerintah, mereka ikuti raja itu memerintah. Saudara, itulah yang menjadikan Yesus sebagai raja. Makanya sebagai penghargaan, orang-orang Majus ini tetap disebut. Sampai Tuhan datang kedua kali, selama hari Natal tetap orang Majus mau disebut. Kenapa? Penghargaan dari Tuhan. Ingat kepada Maria, Tuhan bilang, selama Injil diberitakan, namamu akan tetap disebut. Kenapa saudara? Karena orang-orang ini mendapat tempat khusus di hati Allah. Seperti Ayub. Tuhan bilang tidak ada seperti hambaku Ayub. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Habis ngana iblis. Habis ngana. Iblis bilang, mari orang bakuliah. Coba ambil harta miliknya. Habis. Oh, Ayub masih tetap menyembah. Coba ambil anak-anaknya. Saudara, bukan satu anak, bukan 2 anak, bukan 3 anak, 10 anak. Sangat berat penderitaan Ayub. Tapi dia bilang apa? Terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terserah para raja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kalau raja kasih, kita terima kasih. Kalau raja bawa pulang, kita terima kasih. Saudara, seperti itu penjahat. Saya mau tanya, penjahat mati atau hidup? Mati. Betul?
Dia bilang apa? Yesus, ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja. Dia tahu dari mana Yesus raja. Orang-orang saja menolak Yesus raja. Imam-imam kepala tidak mau. Prajurit mengolok. Ya bahkan di petamang penjahat tidak mau mengakui Yesus raja. Dia yakin Yesus raja. Itulah iman. Iman di tengah kesukaran. Iman di tengah dia tetap disalibkan. Dia sudah bertobat. Dia mengaku Yesus sebagai raja. Tetapi dia tetap disalibkan dan mati. Tapi dia telah bertobat. Di tengah-tengah kita kemarin telah dipanggil pulang Bapak Stevi Maitulu. Ibu Nina, istri ada di sini. Ya, kemarin datang ke rumah dia bilang, kita mau masuk gereja, anak-anak mau mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan sebawa tapi suami pulang karena ada teman mereka sudah 2 meninggal di sana. Hari itu saya ulang sekali lagi kesaksian ini. Hari Minggu dan Senin malam ketika kita doa tengah malam, Ibu Nina terus menangis. Ketika Pak Stevi tiba tanggal 14, dibawa ke rumah sakit. Saudara dia muntah darah. Dia muntah hitam. Kemudian ketika kami sampai di sana, dia bilang apa? Dia berkata, Ibu, so ada roh mau bawa pak kita. So dekat pak kita. Kita bilang begini, izinkan dulu kita pulang, tapi istri dan anak. Izinkan kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Setelah itu dia sudah tidak tahu karena mereka yang angkat dia naik di kapal. Saudara, dia masih diperkenankan hidup 7 hari. Saudara, dan kemarin dihantar oleh istri, dihantar oleh keluarga mama. Kemudian dia memberikan senyum terakhir dan dia pulang. Penyembahan iman di tengah kesesakan. Yang satu bilang, kalau engkau raja, saya turun 4 orang dari salib. Saya bayar 4 orang. Tapi yang satu bilang, ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja. Karena hari itu Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ada sebuah jaminan. Kadang sang raja bertolak belakang dengan apa yang saya dan saudara sukai, mau. Tetapi apa yang raja buat selalu baik adanya. Apa yang Tuhan buat itu baik. Saya dan saudara tidak bisa memerintah sang raja. Kita telah berdoa, kita telah bermohon keputusan, approvalnya dari sang raja. Kita tidak tahu apa yang ada di depan. Tetapi seperti Ayub berkata, sekarang aku tahu. Ya, bahwa apa? Dulu aku hanya mendengar tentang dia. Tapi sekarang mataku memandang dia. Oh saudara, dalam pengenalan akan Allah, Tuhan membawa Ayub bukan justru di dalam kelimpahan, justru di dalam penderitaan. Ayub melihat tiba-tiba, Ayub 19 ayat 28. Yuk kita lihat. 29. Sebentar. Coba kita lihat dari ayat 26. 26, 27. Ayub 19. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Ayat 27. Yang aku sendiri akan melihat, memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya. Dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Ayub lihat, ini kitab pertama dari seluruh Alkitab. Tuhan Yesus nanti mati 6.000 tahun kemudian. Tapi saudara tahu, Ayub sudah saksikan ayat 25. Ayub sudah saksikan saudara. Dikatakan, tapi aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia bangkit di atas debu. Dia lihat dalam penderitaannya, Tuhan bilang, nak kamu tidak sendiri. Dia lihat, dia kaget, ada seseorang di kayu salib. Dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, menderita kesakitan. Dia tanya, siapa ini? Ya saudara, dia diolok, dihina, dihujat, dicaci maki. Ayub kaget, makanya dia bilang, mataku sendiri menyaksikannya. Nah, ini bukti kasihku.
kepadamu dan kepada banyak orang. Tetapi saudara, ketika dia mati, hari ketiga dia bangkit. Makanya Ayub menyaksikan saudara, oh grafirat kematian Kristus sampai kebangkitan. Pada saat apa? Pada saat Ayub dalam penderitaan. Allah menyertai dia. Allah memihak kepadanya. Di dalam penderitaan jangan pernah engkau serasa sendiri. Justru mungkin di dalam penderitaan Tuhan mau lebih dekat dengan engkau. Bukan hanya dari kata orang, tetapi apa? Mataku sendiri akan melihat dia. Mataku sendiri akan menyaksikannya. Ada perkara-perkara supranatural yang akan Tuhan nyatakan. Ini 6.000 masih rahasia. Tetapi Ayub sudah lihat. Kenapa? Tuhan akan memberitahukan rahasia-rahasia yang dia sembunyikan bagi orang lain. Tapi engkau dan aku akan dia beritahukan. Apa yang akan terjadi ke depan akan dia beritahukan kepada saya dan saudara. Sebagai apa? Orang-orang yang tahan menderita. Secara manusia mungkin kita bertanya, mengapa? Kemarin kami berbincang dan Ibu Nina cuma bilang apa? Saya mengucap syukur, ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur. Memang kadangkala kita tidak mengerti rahasia Tuhan. Tapi dari sini saya dan jemaat harus belajar. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah anugerah. Harusnya kalau mau meninggal 4 tahun lalu, ketika apa saudara? Pak Stevi pulang dari Korea. 2 tahun lebih baru bisa pulang. Dalam keadaan saudara kuning kurus kering. Tapi saudara hidup. 4 tahun berlalu. 4 tahun adalah momentum ilahi. Kesempatan yang Tuhan beri. Menjadi kostor di gereja ini. Menjadi saudara tukang di gereja ini. Membangun gereja Tuhan. Menjadi pemimpin PKS. Pemimpin kelompok sel. Saudara, saya katakan. Saudara, pergunakan waktu yang ada. Hari-hari ini adalah hari jahat. Kita tidak pernah tahu. Kenapa rencana manusia. Tanggal 22 Pak Stevi akan bertolak ke laut. Dia berkata tanggal 22 atau 23 saya akan pulang. Ternyata tanggal 23 ia pulang kepada rumah Bapa yang kekal. Saya dan saudara selagi ada waktu. Natal bicara perubahan hidup. Natal bicara pertobatan. Mari bertobat dari langkah hidup kita. Mari bertobat dari semua kesalahan kita. Tuhan telah menampakkan tanda-tanda ajaib di tengah-tengah kita. Bukan hanya orang sakit sembuh. Buktinya ada Oma Mina di sini. Ya, secara manusia sudah 8 kali lewati penyerahan. Betul. Ya. Saya hitung sudah lebih daripada 8 kali. Bapak Gembala, saya, ya saudara, ada pengerja karena takut terlambat mereka serahkan. Saya bilang, kenapa sudah diserahkan? Kaki Ibu Gembala terlambat. Ternyata Oma Mina tiup shofar. Tuhan perpanjang. Tuhan garanti. Berarti apa? Tuhan bisa sembuhkan yang sakit. Amin. Tuhan bisa sembuhkan nafas satu-satu. Saudara. Dan kenapa Pak Stevi? Pak Ruben kemarin di ICU. Hari ini ada di sini. Kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan. Ya Pak Ruben bilang, Ibu, kita mau masuk hari Natal. Tanggal 21 kita bilang, biar Pak Ruben hari ini istirahat 21 toh. Esok maksudnya. Waktu itu esok tuh Natal. Tanggal 25 Pak Ruben mau ke rumah Tuhan. Di gereja maksudnya, belum mau pulang. Tadi Pak Ruben kita soringan. Makanya jemaat belum ada. Pak Ruben so ada. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Bilang kiri kanan, jadi datang fruk sama dengan Pak Ruben. Haleluya. Saudara, ada yang tinggal visa diperpanjang. Itulah waktunya mencari kerja buat Tuhan. Saya katakan kemarin, saudara tahu pelayanan pekerjaan Tuhan kita tidak bisa bayar dengan uang. Saya dan saudara tidak bisa hargai. Apa? Karena melayani Tuhan Vigo, napadoi, bukan. Itu hanya hiburan Vigo. Amin. Tetapi setiap pengabdian saudara-saudara di rumah Tuhan ini hanya bisa dihargai oleh Tuhan. Tuhan yang menghargai. Kenapa? Tidak bisa dibayar dengan emas, perak, berlian sekalipun. Kenapa? Tuhan bilang jeripayamu dalam Tuhan.
tidak akan pernah sia-sia. Aku akan ganti, nak. Aku akan bayar satu saat sampai hidup yang kekal. Jeripayamu setiap tetes air mata, setiap tetes keringat, pengabdian, pelayanan, usher, konselor, kostor, kasih besi gereja, pekerjaan ini pelayan, pengkhotbah, musik. Tuhan bilang aku yang akan menghargainya. Bahkan kami hamba-hamba Tuhan hanya dapat mengucapkan paling banyak terima kasih. Itulah yang dapat kita berikan hanya kepada almarhum suami. Terima kasih untuk pengabdian yang tidak bisa kami hamba Tuhan balas. Tapi Tuhan yang akan menganugerahkan berkat ketika saya dan saudara setia melayani Tuhan. Tetap kuat, nak, dalam Tuhan. Ya, saya bersyukur telah dibangun orang-orang yang fondasinya telah kokoh terbangun. Dan yang berkata, saudara, walaupun so pingsan berapa kali, saudara ya, pingsan berapa kali di rumah sakit pingsan, di kamar jenazah pingsan, tapi satu yang keluar dari mulut bibirnya dari kemarin, aku mengucap syukur. Tuhan bawa pulang, Bu. Tuhan bikin orang ya berdamai dengan Tuhan, dengan saling baku baik semua keluarga. Baru Bapak pergi. Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadikan Yesus Kristus Raja di atas segala raja dalam hidup kita. Selamat Hari Natal, Tuhan memberkati.